Program Studi Komunikasi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dalam komunikasi antar budaya atau multikultur. Di era saat ini, komunikasi antar budaya atau multikultur sangatlah penting, karena pada dasarnya budaya tidak dapat dipisahkan dengan aspek kehidupan maupun aspek berkomunikasi. Lalu, apa kaitan komunikasi dan budaya? Komunikasi dan budaya diibaratkan seperti sekeping mata uang logam. Artinya, apabila sekeping mata uang logam itu dilempar, maka akan tampak kalau tidak gambar atau angka. Begitu pula antara komunikasi dan budaya. Tidak dapat dipisahkan, saling mempengaruhi, memiliki hubungan timbal balik. Hubungan yang dimaksud di sini dapat dijelaskan sebagai berikut. Komunikasi ke budaya. Artinya, melalui komunikasi, kita dapat membentuk kebudayaan. Dengan kemampuan kita dalam berkomunikasi atau menciptakan bahasa simbolik, kita dapat mewariskan unsur-unsur kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya, atau dari satu tempat ke tempat lainnya. Begitu pula sebaliknya, budaya ke komunikasi. Artinya, kebudayaan menentukan aturan dan pola-pola komunikasi. Keseluruhan perilaku komunikasi individu terutama tergantung pada kebudayaannya. Jadi, di sini komunikasi sebagai sarana yang dapat menjadikan individu sadar akan menyesuaikan diri dengan subbudaya-subbudaya atau kebudayaan asing yang dihadapinya. Jadi, kesimpulannya, kebudayaan dirumuskan, dibentuk, ditransmisikan, dan dipelajari melalui komunikasi. Adanya perkembangan budaya dan kehidupan manusia dengan kelompok manusia yang membawa budayanya masing-masing menciptakan komunikasi antar budaya. Jadi, apa sih komunikasi antar budaya itu? Komunikasi antar budaya adalah peristiwa komunikasi di mana mereka yang terlibat di dalamnya berasal dari latar belakang yang berbeda. Contohnya, ada dua orang yang saling berinteraksi, yang satunya berasal dari suku Jawa, yang satunya berasal dari suku Batak. Seperti Indonesia sendiri memiliki keberagaman budaya di seluruh Nusantara. Aspek kebudayaannya sangat beragam, meliputi bahasa, pakaian, etika, peninggalan sejarah, alat tradisional, dan lain sebagainya. Maka dari itu, adanya komunikasi antar budaya yang diperkuat dengan teorinya dapat melancarkan aspek kebudayaan baik dalam kehidupan maupun berkomunikasi. Penerapan teori-teori dalam komunikasi antar budaya. 1. Ada teori kecemasan dan ketidakpastian. Teori ini dikembangkan oleh William Goody Kunz yang memfokuskan pada perbedaan budaya antar kelompok dan orang asing. Jadi, teori ini dapat digunakan dalam segala situasi dan kondisi yang berkaitan dengan adanya perbedaan di antara keraguan dan ketakutan. Contohnya, mahasiswa Universitas Darussalam yang bukan alumni Gontor akan lebih kesulitan belajar bahasa Arab. Dia harus lebih memahami bahasa Arab agar jalannya komunikasi antara alumni beserta dosen dapat berjalan dengan baik. Kedua, ada teori negosiasi wajar. Teori ini dikemukakan oleh Stella Tingtumi yang menjelaskan bagaimana perbedaan-perbedaan dari berbagai budaya dalam merespon berbagai konflik yang dihadapinya. Ia juga menjelaskan bahwa setiap orang dalam berbagai budaya akan selalu mencitrakan dirinya di depan publik. Hal tersebut mereka lakukan agar orang lain melihat dan memperlakukannya. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa wajah merujuk pada pesan verbal dan nonverbal yang membantu menyimpan rasa malu dan menegakkan muka terhormat. Contohnya, pemahaman mahasiswa terhadap dosen yang bersuku Batak ketika berbicara tinggi, maka akan menimbulkan pesan nonverbal yang berbeda-beda di setiap mahasiswa dalam menangkap pesan yang disampaikan. Ada yang menganggap dosen tersebut galak dan ada juga yang memahami bahwa seperti itulah logatnya dalam berkomunikasi. Ketiga, teori kode bicara. Teori yang dikemukakan oleh Gary Philipson ini berusaha menjelaskan bagaimana keberadaan kode bicara dalam sebuah budaya dan juga bagaimana kekuatan dan substansinya dalam suatu budaya. Contohnya, mahasiswa yang memiliki latar belakang yang sama, misalkan sama-sama orang Jawa, akan paham dengan kata-kata sapaan seperti lur yang artinya sedulur atau saudara. Dan juga yang latar belakangnya sama-sama orang Malang, misalkan yang sering membalik kata seperti sam, artinya mas, kakak, atau abang.